tanya pada diriku, akhir hidupku yang fana, jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Dikala hariku makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh, biar ku tenang meskipun dalam kemelut. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yohanes pasal 6 ayat 29. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, ada beberapa kenyataan yang kita lihat berhubungan dengan sifat manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama, tentang memberi. Ada kalanya ketika memberi, manusia terlebih dahulu memikirkan untung rugi, apa untungnya bagi dia, apa yang dia dapatkan dari memberi, sehingga orang sering mencari alasan agar tidak memberi, agar tidak melakukan sesuatu. Kenyataannya bisa kita lihat, ternyata di Alkitab cukup berbeda. Abraham begitu mudahnya menyerahkan anaknya yang lama dia nanti-nantikan, yang lama dia doakan untuk Tuhan tanpa ada pemikiran sedikit pun apa yang akan terjadi nantinya, bagaimana anakku nantinya. Sepertinya dia begitu ikhlas memberikan anaknya. Sangat berbeda dengan kenyataan yang mungkin pernah kita lihat. Yang kedua adalah, ada kalanya kita melihat seseorang dengan begitu rajinnya beribadah datang ke rumah Tuhan, tetapi tiba-tiba kerajinannya hilang dan bahkan tidak pernah datang lagi. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Yang ketiga, contoh yang bisa kita lihat, seseorang yang rajin ke gereja ternyata bisa terjerumus dalam hal korupsi. Dia yang sudah rajin beribadah kepada Tuhan, tetapi ketika berhadapan dengan uang, ternyata kerajinannya itu tidak mempengaruhi sifatnya. Ada apa sebenarnya di balik semua ini? Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini tentang Yesus adalah roti hidup. Perjumpaan Yesus dengan orang banyak yang sangat menantikan kehadiran Yesus. Dalam pelayanannya setelah Yesus dibaptis, Yesus tak henti-hentinya memberitakan firman Tuhan, memberikan mujizat, memberikan kesembuhan, ataupun mengajari. Semua dilakukan karena memang tujuan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan, untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan jalan kebenaran. Ternyata dalam perjumpaan Yesus dengan orang banyak, Yesus sudah melihat ada yang salah dengan perjumpaan itu. Ada yang salah dengan motivasi orang-orang yang bahkan bisa kita katakan sangat antusias, tidak hanya mengejar Yesus, bahkan menunggu Yesus kemana Yesus akan pergi. Yesus menginginkan memang orang datang untuk mendengarkannya. Tetapi jika dengan motivasi yang salah atau tujuan yang tidak benar,
Tentu Yesus tidak menginginkan itu. Dalam firman Tuhan ini jika kita baca mulai dari ayat 25, ada percakapan antara Yesus dan orang banyak mengatakan, engkau datang kepadaku bukan karena percaya, tetapi karena kamu kenyang. Karena mereka telah diberikan makanan oleh Yesus, bahkan mungkin karena mereka disembuhkan, atau mungkin karena mereka lepas dari jerat dosa. Dasar mereka datang kepada Yesus adalah karena mereka merasakan kekenyangan. Mereka merasakan kelegaan, kesembuhan hanya sebatas itu. Tentu ini salah. Karena motivasi mereka akan hilang ketika mereka sudah sembuh. Ketika mereka sudah bisa menemukan makanan yang lain. Sehingga Yesus mengatakan, kamu mencari sesuatu yang dapat binasa. Kamu hanya menemui aku dengan dasar yang hanya binasa, hanya sebatas perut. Jangan-jangan itu tadi yang mungkin membuat seseorang sulit untuk memberi hanya karena dalam pikirannya ini adalah sesuatu yang dapat binasa, hanya berbicara untung rugi. Padahal ada sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu kuasa Tuhan. Itu mungkin yang membuat seseorang yang rajin ke gereja, tetapi bisa saja dia kemalasannya ataupun keaktifannya hilang. Karena dasar dia datang ke rumah Tuhan mungkin bukan iman, tetapi ada sesuatu yang lain. Ada seseorang yang mungkin rajin beribadah tetapi tiba-tiba dia terjerat korupsi karena mungkin keaktifannya ke rumah Tuhan bukan karena percaya dan bersandar kepada Tuhan, tetapi hanya pelengkap hidup, hanya pemanis hidupnya saja. Demikianlah Yesus menegur orang banyak dengan mengatakan, carilah apa yang benar. Bahkan Allah mengatakan ataupun inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Inilah mengapa Yesus tidak membolehkan atau melarang setiap orang yang disembuhkan memberitahukan kepada orang lain. Karena ketika orang memberitahukan, bisa saja yang ditangkap oleh pendengar adalah hanya kesembuhan itu, bukan iman kepada Tuhan. Jadi orang akan datang kepada Yesus hanya karena kesembuhan saja, hanya karena kepuasan saja. Tetapi bukan karena rindu ingin berjumpa dengan Tuhan. Bukan karena rindu ingin mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di pagi hari ini, Yesus adalah roti hidup yang memberikan kelegaan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kekenyangan yang kekal kepada kita. Oleh karena itu, tidak menjadi sesuatu yang sulit lagi memberi jika kita sudah percaya kepada Tuhan. Bukan latihan rajin ke gereja yang harus kita lakukan. Tidak ada gunanya kita melatih diri untuk rajin ke gereja, rajin berdoa jika kita tidak percaya kepada Tuhan. Jika kita tidak mencintai Tuhan. Sama dengan mengajari seseorang belajar musik, betapa hebatnya guru mengajari dia. Kalau anak didik itu tidak mencintai musik yang sedang dia pelajari, itu tidak akan bisa sukses. Demikianlah Yesus mengatakan yang paling utama adalah imanilah Dia yang datang untuk menyelamatkan. Imanilah Yesus, maka tidak akan ada yang sulit bagi kita. Tidak akan ada yang membuat iman kita kendor, kerajinan kita kendor. Tidak akan ada lagi istilah malas ke gereja, sulit untuk memberi, atau aku dipengaruhi oleh iblis, atau aku ragu akan hari esok. Karena yang paling utama adalah aku sudah percaya kepada Yesus yang datang. Aku sudah percaya akan hari esok. Sehingga kita sebagai orang percaya, orang beriman, tidak akan pernah lagi mengandalkan pikiran dalam hal beribadah. Mengandalkan pikiran dalam hal memberi. Mengandalkan pikiran dalam hal bekerja. Karena kita tahu kita datang kepada Tuhan karena iman. Dan iman itulah yang mendorong kita untuk percaya akan segala sesuatu. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Betul Tuhan, Engkau adalah roti hidup. Tuntun kami selalu Tuhan agar kami tetap mengandalkan-Mu. Menjauhkan pemikiran kami, mengandalkan pikiran kami. Berkati kami dalam nama anak Kristus, kami berdoa. Amin.